Bab 12. Akselerasi sukses. Pembaca, setelah Anda memahami prinsip sukses Quantum Life Transformation, mengerti cara menemukan dan mengatasi mental block, kini saya akan menjelaskan 3 teknik lagi untuk mempercepat pencapaian impian. 2 teknik pertama yang saya maksudkan adalah sensualisasi dan afirmasi. Sedangkan teknik ketiga adalah akselerasi pencapaian dengan memacu kerja pikiran bawah sadar dengan memberikan hadiah tertentu. Kita akan membahas sensualisasi dan afirmasi. Saya yakin Anda pasti cukup mengenal istilah afirmasi, tapi kalau sensualisasi pasti agak bingung. Anda mungkin lebih mengenal istilah visualisasi. Lalu apa beda visualisasi dan sensualisasi? Sensualisasi berasal dari kata sense atau indera. Dengan kata lain, sensualisasi adalah kita mengalami sesuatu melalui kelima indera kita. Visualisasi adalah kita menggunakan kemampuan imajinasi untuk membayangkan atau melihat sesuatu dengan mata pikiran. Sensualisasi adalah kita menggunakan kelima indera, penglihatan, pendengaran, rasa, bau, dan sensasi perabaan untuk mengalami sesuatu. Jadi tidak hanya melihat atau visual. Dengan kata lain, visualisasi adalah bagian dari sensualisasi. Sedangkan afirmasi atau to affirm berarti menegaskan atau menguatkan atau to make firm apa yang kita imajinasikan atau bayangkan. Afirmasi adalah salah satu elemen paling penting dalam melakukan sensualisasi. Sebenarnya, ada 2 jenis sensualisasi. 1. Reseptif. Kita hanya rileks dan membiarkan gambar, suara, bau, rasa, sensasi perabaan muncul di pikiran. Kita tidak menentukan dan mengarahkan apa yang muncul. 2. Aktif. Kita menentukan dan mengarahkan apa yang muncul dan dialami pikiran kita. Dalam Quantum Life Transformation, yang kita gunakan adalah sensualisasi aktif. Banyak orang bingung bila saya meminta mereka melakukan sensualisasi. Banyak yang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak bisa membayangkan sesuatu. Apakah benar seperti ini? Coba Anda lakukan hal berikut. Latihan sensualisasi. Tutup mata dan rilekskan tubuh dan pikiran Anda. Coba ingat ruang atau tempat yang Anda kenal, misalnya kamar tidur, ruang kerja, atau ruang tamu Anda. Perhatikan apa yang ada di ruang itu, misalnya warna lantainya, warna dinding, perabot apa yang ada, bagaimana letaknya. Bayangkan, rasakan, dan dengar langkah kaki Anda saat berjalan memasuki ruang itu. Rasakan diri Anda duduk atau berbaring di kursi yang nyaman atau di ranjang. Sekarang, coba ingat pengalaman menyenangkan yang Anda alami beberapa hari lalu, khususnya yang berhubungan dengan sensasi fisik seperti makan makanan yang lezat, dipijat, atau berenang di kolam dengan air yang dingin. Ingat, nikmati, dan rasakan pengalaman ini sejelas-jelasnya. Sekarang, bayangkan dan rasakan kembali Anda sedang berlibur di tempat yang tenang, mungkin di daerah pedesaan atau pegunungan. Mungkin sedang duduk santai di pinggir pantai atau sedang berjalan di kebun bunga yang indah. Tempat ini bisa berupa tempat yang pernah Anda kunjungi atau hanya dalam imajinasi Anda. Bayangkan secara jelas pengalaman ini atau ciptakan pengalaman yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Apapun proses yang Anda lakukan untuk bisa memunculkan pengalaman ini di pikiran Anda adalah cara Anda melakukan sensualisasi. Jadi, sensualisasi bisa dilakukan dengan salah satu, 2, atau beberapa cara sekaligus. Secara visual, yaitu melihat atau membayangkan, auditory, yaitu mendengar, olfaktori, mencium bau, gustatori, mengecap rasa, dan kinestetik atau perasaan. Sensualisasi, sama seperti keterampilan lainnya, perlu dilatih agar kita menjadi mahir melakukannya. Memang ada orang yang mudah melakukan sensualisasi, ada juga yang mengalami kesulitan. Namun bila mau melatih diri, mereka pasti mampu melakukan sensualisasi.
Pernah ada peserta pelatihan QLT, seorang pria yang mengeluh bahwa meskipun telah melatih diri dengan sungguh-sungguh, ia tetap tidak bisa melakukan sensualisasi. Saya lalu minta ia membayangkan wanita cantik yang hanya mengenakan pakaian renang dan sedang berjemur di pantai. Apakah bisa muncul gambarnya? Hehehe, Bapak ini membayangkan sambil tersenyum ketika katanya asik dan gambarnya sangat detail. Ia benar-benar melihat dan bisa merasakan berada di samping wanita itu. Ia bahkan bisa mendengar suaranya. Itu contoh sensualisasi. Sensualisasi adalah cara kita mengalami kembali atau menciptakan pengalaman dengan menggunakan kelima modalitas atau indera. Sensualisasi yang dilakukan hanya dengan menggunakan visualisasi punya kelemahan yang cukup signifikan. Kelemahannya adalah tidak semua orang bisa melakukan visualisasi. Kira-kira 90% anak di bawah usia 13 tahun, 50% wanita dewasa, dan 25% pria dewasa dapat melakukan visualisasi dengan mata tertutup. Orang yang sangat emotionally suggestible atau tipe A kadar tinggi adalah orang yang sulit atau bahkan tidak bisa melakukan visualisasi. Ada juga orang mengalami kesulitan atau belum bisa membayangkan karena mereka tidak terbiasa. Untuk tahu apa tipe sugestibilitas Anda, silahkan kunjungi web pribadi saya, adiwegunawan.com, dan lakukan uji sugestibilitas secara online. Skor Anda akan mengungkapkan tipe sugestibilitas Anda yang dominan. Selanjutnya, Anda bisa menggunakan tipe sugestibilitas Anda yang dominan sebagai acuan untuk menyusun kalimat afirmasi dan melakukan sensualisasi. Bagi Anda yang sulit atau tidak bisa melakukan sensualisasi, jangan khawatir. Nanti saya akan menjelaskan caranya sehingga Anda juga bisa melakukan sensualisasi dengan efektif. Afirmasi. Umumnya orang memahami afirmasi sebagai kata atau kalimat tertentu yang diucapkan berulang-ulang dengan tujuan melakukan pemrograman pikiran bawah sadar. Dalam bab ini saya akan menjelaskan afirmasi secara lebih mendalam dan bukan sekedar pengulangan kata atau kalimat tertentu. Afirmasi pertama kali dikenalkan oleh Emil Coué 1857-1926. Coué mengajar orang melakukan autosuggestion dan kalimat afirmasi yang ia ajarkan adalah day by day, in every way, I'm getting better and better. Atau setiap hari dalam segala hal keadaanku selalu membaik dan semakin membaik. Berikut adalah beberapa contoh afirmasi. Saya adalah magnet uang. Uang dalam jumlah besar mengalir dengan sangat deras ke rekening saya dari berbagai sumber termasuk sumber-sumber tak terduga. Setiap hari dalam segala hal saya selalu mendapatkan yang terbaik dengan sangat mudah. Setiap hari dalam segala hal keadaanku selalu membaik dan semakin membaik. Apapun yang saya butuhkan, saya peroleh dengan sangat mudah dan hampir tanpa upaya. Hidup saya berkembang sempurna. Saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk menikmati hidup saya saat ini. Saya adalah tuan dari hidup saya sendiri. Semua yang saya butuhkan telah tersedia di dalam diri saya. Hati saya dipenuhi kebijaksanaan sempurna. Saya utuh dan lengkap. Saya mencintai dan menghargai diri saya apa adanya. Saya menerima semua perasaan saya sebagai bagian dari diri saya. Saya mencintai dan dicintai. Semakin saya mencintai diri saya, semakin saya dapat mencintai orang lain. Sekarang, saya memberi dan menerima cinta dengan bebas. Saya menarik cinta, hubungan yang harmonis ke dalam hidup saya. Berbeda dengan pemahaman orang pada umumnya, yang mengatakan bahwa kita harus memberikan deadline agar afirmasi bisa bekerja dengan baik, ternyata untuk orang tertentu, deadline ini justru harus dihindari. Ada tipe orang yang pikiran bawah sadarnya bisa menerima deadline, tapi ada juga tipe yang sama sekali tidak bisa. Ini berhubungan dengan tipe sugestibilitas seseorang. Tipe sugestibilitas adalah cara seseorang menerima suatu informasi ke dalam pikiran bawah sadarnya. Saat menyusun kalimat afirmasi, Anda perlu mengetahui tipe sugestibilitas Anda.
manusia terbagi dalam dua tipe sugestibilitas. Ada tipe emotionally suggestible atau tipe A dan physically suggestible atau tipe B. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Keduanya sama-sama baik. Pemahaman mengenai tipe sugestibilitas merupakan kunci untuk dapat melakukan afirmasi yang efektif dan efisien yang bisa langsung diterima pikiran bawah sadar. Berikut perbedaan masing-masing tipe sugestibilitas. Sugestibilitas emosi atau tipe A mewakili kurang lebih 60% populasi. Tetapkan alasan yang jelas untuk mencapai suatu tujuan. Jangan memasukkan deadline atau batas waktu tanggal pencapaian. Sugestibilitas fisik atau tipe B mewakili kurang lebih 40% populasi. Gunakan bahasa langsung tanpa alasan, tetapkan deadline atau batas waktu tanggal pencapaian. Contoh afirmasi untuk tiap tipe sugestibilitas. Sugestibilitas emosi atau tipe A. Komisi sebesar 40 juta rupiah per bulan saya gunakan untuk membiayai sekolah anak saya di Australia. Sugestibilitas fisik atau tipe B. Paling lambat akhir tahun ini atau lebih cepat lagi saya mempunyai penghasilan sebesar 40 juta rupiah per bulan. Apakah Anda bisa melihat bedanya? Yang pertama, afirmasi untuk sugestibilitas emosi berisi jumlah rupiah dan alasan, namun tidak menyatakan deadline. Yang kedua, sugestibilitas fisik hanya menyatakan jumlah uang dan deadline tanpa perlu menyebut alasan. Jika setelah Anda membuat afirmasi menggunakan kalimat present tense, kata ganti orang pertama, menggunakan kata saya sebagai subjek kalimat, menggunakan deadline, dan merasa hati Anda tidak enak saat mengucapkan afirmasi itu, maka bisa dipastikan Anda lebih dominan tipe A. Saya beri contoh lagi agar lebih jelas. Misalnya, Anda seorang penjual mobil dengan tipe sugestibilitas dominan emotionally suggestible atau tipe A, dan menggunakan afirmasi setiap bulan saya menjual 5 unit mobil dengan omset minimal 3 miliar rupiah, atau saya mendapat komisi sebesar 50 juta rupiah per bulan dari komisi penjualan mobil, maka besar kemungkinan afirmasi ini ditolak. Penolakan ini tampak dalam bentuk perasaan tidak enak di hati Anda. Mengapa ditolak? Karena Anda tipe A yang tidak suka dengan deadline. Ditambah lagi afirmasi di atas sama sekali tidak berisi alasan mengapa Anda perlu mendapatkan uang itu. Kalimat afirmasi di atas sangat cocok dan disukai oleh orang tipe B. Mengapa? Karena afirmasi ini menggunakan bahasa langsung dan ada batas waktu pencapaian atau deadline. Bagaimana agar kalimat afirmasi di atas bisa diterima oleh orang tipe A? Kita perlu menyusun ulang kata-katanya menjadi saya menikmati komisi 50 juta rupiah per bulan dari penjualan mobil dan saya gunakan untuk membiayai umroh orang tua saya ke Tanah Suci. Untuk memudahkan Anda menyusun afirmasi sesuai dengan tipe sugestibilitas Anda, gunakan acuan berikut ini. Tipe A. Saya menggunakan komisi atau uang atau penghasilan sebesar bla 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 rupiah dari bla 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 untuk bla bla bla. Tipe B. Saya menerima komisi atau uang atau penghasilan sebesar bla 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 rupiah pada tanggal bla 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 bulan bla 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 tahun bla bla bla. Anda jelas sekarang mengapa ada orang yang membuat kalimat afirmasi tapi perasaannya tidak enak. Sepertinya ada yang menolak atau mengganjal di hati. Ini karena mereka menulis kalimat afirmasi tanpa mengenali tipe sugestibilitas mereka. Banyak orang berhenti melakukan afirmasi karena merasa tidak ada hasilnya. Sebenarnya bukan tidak ada hasilnya, mereka terlalu bernafsu dan ingin mendapatkan hasil secara instan. Agar hal seperti itu tidak terjadi, Anda perlu memahami prinsip kerja sugesti. Loh, kok sugesti? Ya, karena afirmasi sebenarnya adalah sugesti yang kita ucapkan pada diri kita sendiri. Kita sebenarnya melakukan self-hypnosis dengan mengucapkan afirmasi berulang-ulang.
Afirmasi atau sugesti sebenarnya merupakan unit informasi yang berfungsi sebagai program pikiran. Setelah program pikiran ini masuk ke pikiran bawah sadar, diterima, diproses, maka selanjutnya program pikiran ini akan dijalankan. Nah, ada hal yang penting yang perlu diperhatikan berhubungan dengan waktu eksekusi program pikiran ini. Begitu suatu afirmasi atau sugesti atau program pikiran masuk ke pikiran bawah sadar, maka ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. 1. Program pikiran ini segera atau langsung dijalankan. Jika ini yang terjadi, maka Anda akan langsung merasakan perubahan sejalan dengan afirmasi Anda. Perubahan ini bisa berupa perubahan yang signifikan dalam waktu singkat. 2. Program pikiran segera dijalankan, namun perubahan yang terjadi bersifat inkremental, sedikit demi sedikit, semakin lama semakin kuat. 3. Terdapat waktu jeda antara masuknya afirmasi dan eksekusi. Lama waktu jeda ini bisa beberapa hari, minggu, atau bahkan mungkin bulan. Setelah waktu jeda yang lamanya bergantung pada kondisi pikiran bawah sadar masing-masing orang, barulah program pikiran dijalankan. Saat program dijalankan, maka akan ada 2 kemungkinan, bisa mengikuti alur nomor 1 atau nomor 2 di atas. Mengapa bisa sampai terjadi waktu jeda? Masih ingat cerita saya di depan mengenai kekuatan mental block? Mental block adalah program pikiran dengan muatan emosi negatif tertentu. Kekuatan mental block bergantung pada intensitas emosi negatifnya. Semakin intens emosinya, akan semakin kuat mental block itu. Nah, saat kita memasukkan suatu program pikiran tertentu ke dalam pikiran bawah sadar, program ini mendapat perlawanan dari mental block. Jika mental block terlalu kuat, sudah tentu dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya ada orang yang telah melakukan afirmasi dalam waktu cukup lama, namun tetap belum bisa berubah. Ini semua karena kekuatan program positif yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar kalah kuat dibanding mental block. Biasanya, orang yang tidak mengerti prinsip kerja sugesti bahwa bisa terdapat jeda antara saat masuknya afirmasi dan program dijalankan, akan berhenti melakukan afirmasi karena merasa tidak ada hasilnya. Padahal saat itu sebenarnya telah terjadi perubahan di pikiran bawah sadarnya, namun momentumnya masih kurang kuat, sehingga belum bisa dirasakan secara sadar dan nyata. Hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan afirmasi. 1. Siapkan kalimat afirmasi atau skrip yang akan Anda baca. Syarat skrip: kalimat singkat, mudah dimengerti, kalimat dengan waktu sekarang atau present tense, selalu positif, selalu membuat feel good atau perasaan senang, hindari perangkap parsing atau sebisa mungkin hindari penggunaan kata-kata negatif. 2. Baca skrip dengan sikap mental, saya suka, yakin, dan tahu bahwa sugesti ini pasti bekerja demi kebaikan dan kemajuan saya. Baca skrip 15 kali. 3. Pastikan Anda masuk ke kondisi relaksasi mental yang dalam. Stabilkan diri Anda sekitar 1-2 menit. 4. Keluar dari kondisi relaksasi mental. Ulangi langkah 2-3 sebanyak 15 kali. Afirmasi sesuai dengan definisi yang saya berikan dan yang digunakan di dalam Quantum Life Transformation bukan sekedar mengucapkan kata atau kalimat tertentu. Afirmasi dalam QLT bertujuan untuk memperkuat, menegaskan, dan meneguhkan sensualisasi sehingga memperkuat efek tarikan LOA. Melakukan sensualisasi dan afirmasi dengan efektif versi QLT. Jika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus menggunakan bahasa yang sama agar komunikasi bisa berjalan lancar dan saling memahami. Demikian pula bila kita ingin berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Apa bahasa yang digunakan oleh pikiran bawah sadar kita? Benar sekali, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bersifat sensual atau terdiri dari sebanyak mungkin komponen indera.
bisa gambar, suara, sensasi perabaan, rasa, atau bau, dan diperkuat dengan perasaan atau emosi. Agar sensualisasi dan afirmasi bisa bekerja secara efektif, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. 1. Sensualisasi atau afirmasi yang sebenarnya merupakan suatu bentuk sugesti harus bisa masuk ke pikiran bawah sadar. 2. Sensualisasi atau afirmasi harus diterima oleh pikiran bawah sadar. Diterima maksudnya adalah tidak ada penolakan dari belief system. 3. Sensualisasi atau afirmasi harus dimengerti oleh pikiran bawah sadar. Diterima tidak selalu berarti dimengerti. 4. Sensualisasi atau afirmasi harus terintegrasi ke dalam belief system yang ada. Salah satu saja dari keempat syarat di atas tidak terpenuhi, maka sensualisasi dan atau afirmasi dipastikan tidak akan bekerja secara efektif. Dalam QLT, sensualisasi dan afirmasi dilakukan dalam 2 kondisi. Pertama, dalam kondisi deep mental relaxation atau kondisi mental yang sangat rileks. Kedua, dalam kondisi sadar normal. Sensualisasi dan afirmasi dalam kondisi deep mental relaxation. Nah, bagaimana melakukan sensualisasi dan afirmasi yang benar, efektif, dan powerful? Yang sangat baik adalah bila dilakukan dalam kondisi relaksasi mental yang dalam, namun ada syarat lain yang perlu diperhatikan. Sebelum Anda melakukan sensualisasi, yang perlu Anda lakukan 1. Tetapkan secara sangat spesifik target atau impian yang ingin Anda capai. Semakin jelas impian Anda akan semakin baik. 2. Tuliskan skenario dengan sejelas-jelasnya. Apa yang terjadi, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda alami atau rasakan saat impian Anda tercapai. Skenario ini yang akan Anda mainkan sebagai pengalaman di pikiran Anda saat melakukan sensualisasi aktif dalam kondisi relaksasi mental yang dalam. Jika Anda tidak jelas dan spesifik tentang apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan, maka pikiran bawah sadar Anda melakukan salah satu dari 2 hal berikut. Pertama, energi pikiran bawah sadar tidak bisa difokuskan untuk membantu Anda mencapai impian Anda. Dengan demikian, Anda akan mengalami kesulitan mencapai impian Anda. Kedua, pikiran bawah sadar akan membuat penafsiran sendiri dan akan membantu Anda mencapai target yang ia pikir Anda inginkan. Kalau ini yang terjadi, maka yang Anda dapatkan akan tidak sama dengan yang Anda inginkan. Berikut ini saya beri contoh agar lebih jelas. Sepasang suami istri, keduanya berusia 60 tahun, sedang merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-35. Saat perayaan berlangsung, tiba-tiba muncul malaikat yang turut memberikan ucapan selamat. Malaikat yang ikut berbahagia dan kagum dengan kehidupan rumah tangga yang telah dibina sekian lama, memberikan kesempatan pada suami istri ini untuk masing-masing meminta sesuatu dan pasti akan dikabulkan. Sang istri, setelah berpikir sejenak, langsung meminta perjalanan keliling dunia. Malaikat mengibaskan tongkatnya dan ajaib, tiba-tiba di tangan si istri muncul tiket pesawat keliling dunia kelas bisnis lengkap dengan voucher hotel bintang 5. Selanjutnya, malaikat bertanya kepada si suami apa yang ia inginkan. Si suami tanpa berpikir lama menjawab, "Saya ingin punya istri yang 30 tahun lebih muda dari saya." Malaikat itu berkata, "Your wish is my command." Dan kembali mengibaskan tongkat ajaibnya dan si suami langsung menjadi berusia 90 tahun. Moral dari cerita ini adalah bila kita tidak spesifik menentukan apa yang kita inginkan, maka pikiran bawah sadar akan merealisasikan permintaan kita berdasar persepsi pikiran bawah sadar itu sendiri. Oke, kembali ke syarat awal melakukan sensualisasi, yaitu harus ada target yang spesifik. Misalnya, Anda ingin mendapatkan mobil baru, maka Anda harus jelas mengenai merek,
tahun pembuatan, warna, perlengkapan, kapasitas mesin, variasi pembiayaan, ukuran mobil, dan lainnya. Jika Anda ingin punya rumah baru, Anda harus jelas mengenai bentuk, besar, lokasi, berapa jumlah kamar, eksterior, interior, dan masih banyak lagi. Semakin jelas, semakin baik. Bila Anda ingin penghasilan Anda naik menjadi 2 kali lipat dari yang sekarang, Anda perlu jelas apa yang akan menjadi tanda tercapainya impian Anda ini. Apakah saldo tabungan Anda yang meningkat? Mungkin Anda akan punya deposito atas nama Anda di bank tertentu. Misalnya Anda ingin punya uang katakanlah 1 miliar rupiah. Tahukah Anda berapa banyak uang ini bila dalam pecahan Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, atau Rp100.000? Berapa banyak kerupuk yang dapat dibeli dengan uang 1 miliar rupiah? Saya serius loh dengan pertanyaan ini. Jika Anda tidak bisa membayangkan berapa banyaknya uang ini, sebenarnya Anda tidak jelas dengan yang Anda inginkan. Mengapa perlu jelas? Karena saat melakukan sensualisasi, yang dibayangkan adalah hasil akhir. Anda telah berhasil mencapai yang Anda impikan, bukan proses pencapaiannya. Mengapa tidak boleh membayangkan prosesnya? Karena jika Anda membayangkan prosesnya, Anda menutup kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi. Bukankah rezeki itu datangnya bisa dari mana saja? Nah, kalau Anda membayangkan proses, berarti Anda telah menetapkan bahwa Anda akan mendapatkan impian Anda hanya dengan satu cara saja, yaitu seperti yang Anda bayangkan. Padahal, bisa saja Anda mendapat rezeki dari sumber-sumber tak terduga. Ini adalah satu kisah yang sangat menggugah dari seorang anggota Milis Money Magnet yang sejalan dengan apa yang saya ceritakan di atas. Pada tahun 2002, ibu saya sering sekali mengucapkan keinginannya bahwa sebelum usia 50 tahun, beliau sudah berangkat ibadah haji. Kata-kata ini sangat sering saya dengar. Pada musim haji tahun 2004, ibu diajak temannya untuk bisa sama-sama naik haji tahun depan, yakni 2005. Perkiraan biayanya sebesar 30 juta rupiah. Pada waktu itu, ibu saya tidak punya uang sebanyak itu. Tapi dengan sangat yakin, walaupun saat itu hanya punya 1 juta rupiah, beliau mendaftar di suatu yayasan yang mengelola perjalanan haji untuk ikut naik haji di tahun 2005. Dengan berbekal keyakinan yang teguh, ibu berusaha mengumpulkan uang dengan cara ikut arisan dengan teman-temannya. Total dana yang seharusnya terkumpul saat di akhir masa arisan adalah 15 juta rupiah. Ibu saya telah berupaya semampunya, tetapi Allah berkehendak lain. Pada waktu ibu mau mengambil uang arisan, orangnya kabur entah kemana. Pada waktu ibu bercerita uangnya dibawa kabur temannya, saya sempat kaget dan langsung tanya bagaimana uang untuk ibadah haji ibu. Ibu menjawab dengan cukup tenang, kalau Allah menghendaki tahun 2005 saya berangkat haji, pastilah saya akan berangkat. Akhirnya beliau berpasrah diri, pasrah pada Allah. Tidak lama berselang kembali terjadi hal yang sangat menyakitkan. Satu-satunya tempat yang menjadi sumber mata pencaharian beliau terkena penertiban oleh aparat. Ibu saya hanya seorang penjual sekoldak atau nasi bebek di tepi jalan Undaan Kulon, Surabaya. Ibu saya juga sempat merasakan perasaan yang tidak enak di dada, tetapi berbekal keimanan yang kuat, ibu saya bilang tidak apa-apa. Dulu kita juga tidak punya apa-apa, kalau Tuhan sekarang meminta kembali, saya ikhlas. Dari 2 kejadian itu saya sangat banyak belajar mengenai sikap ibu saya dalam menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. Sambil mencari tempat baru untuk jualan, tiba-tiba seorang temannya, bukan yang membawa lari uang arisan, datang menawarkan panci presto dari Cina yang murah harganya. Ibu saya pun berdagang panci tersebut untuk mengisi waktu luangnya. Ibu mendapat keuntungan yang lumayan. Hasil yang didapat dalam 1 bulan berjualan panci sama dengan 3 bulan jualan nasi bebek. Dari hasil jualan panci ini, beliau mulai mencicil uang untuk naik haji. Singkat kata, pada tahun 2005, ibu saya bisa berangkat haji bukan hanya sendiri tetapi berdua dengan ayah saya. Padahal melewati jalan yang dibilang tidak masuk akal buat matematika manusia, tetapi bukan mustahil buat matematika Tuhan
Sang Maha Segalanya. Terima kasih telah membaca cerita saya ini. Salam berkelimpahan, Sony Salva, Surabaya. Masih ada lagi contoh lain? Oh, banyak. Ada alumnus pelatihan yang dapat mobil gratis. Di Jakarta ada yang dapat Kia Picanto hasil dari undian di Gramedia Fair. Di Surabaya ada yang dapat Toyota Avanza gratis. Di Jogja ada yang dapat sepeda motor gratis. Di Jakarta juga ada yang dapat BlackBerry gratis. Bahkan ada yang bingung karena dapat uang dalam jumlah besar gratis. Ini sungguh terjadi. Saya sering bercanda, kalau Anda dapat uang banyak dan bingung, maka solusi paling baik adalah segera transfer uang itu ke rekening saya. Kembali ke topik pembahasan. Jika Anda menginginkan mobil baru, Anda harus membayangkan Anda sudah berkeliling kota dengan mobil baru Anda. Dengar suara mesin mobil Anda saat Anda melaju kencang di jalan raya. Rasakan dinginnya AC mobil yang menerpa wajah Anda. Dengar dan nikmati musik kesayangan Anda. Mungkin Anda bepergian bersama keluarga Anda, siapa saja yang ikut dan kemana, rasakan semua ini telah terjadi. Sekali lagi, jangan membayangkan bagaimana atau proses Anda mendapatkan mobil ini. Singkatnya begini, untuk bisa melakukan sensualisasi yang efektif, maka pertama, Anda harus berada dalam kondisi relaksasi mental yang dalam. Semakin dalam, semakin baik. Kedua, saat Anda melakukan sensualisasi, Anda harus bisa benar-benar mengalami apa yang Anda bayangkan, seperti real. Bukan Anda melihat diri Anda sedang mengalami yang Anda bayangkan. Yang Anda bayangkan adalah hasil akhir, bukan proses. Ketiga, Anda perlu melibatkan sebanyak mungkin indera Anda. Saat Anda membayangkan hal yang Anda inginkan, lihat, dengar, cium baunya, rasakan, dan kalau perlu, kecap rasanya. Semakin banyak indera yang terlibat, maka semakin kuat kesan yang melekat di pikiran bawah sadar atau memori. Bagi Anda yang sulit membayangkan atau melakukan visualisasi, Anda bisa menggunakan perasaan Anda untuk merasakan impian Anda. Keempat, Anda perlu merasakan emosi positif yang intens seperti perasaan senang, bahagia, bangga, syukur, atau emosi positif lainnya. Emosi ini berfungsi sebagai booster atau penguat yang akan mempercepat proses manifestasi. Kelima, cek perasaan Anda saat sedang menikmati sensualisasi Anda. Apakah ada perasaan tidak enak di hati Anda? Apakah ada bagian dari diri Anda yang menolak apa yang Anda sensualisasikan? Jika perasaan Anda baik-baik saja, jika tidak ada bagian yang menolak, maka teruskan melakukan sensualisasi. Lalu bagaimana dengan afirmasinya? Saat Anda merasakan dan menikmati pengalaman sensualisasi itu, katakan pada diri Anda sendiri, ya, ini yang saya inginkan dan dapatkan, atau yang jauh lebih baik. Anda bisa juga saat melakukan dan merasakan sensualisasi mengucapkan syukur. Ya Tuhan, ya Allah, terima kasih untuk nikmat dan anugerah ini yang Engkau berikan kepadaku. Sebenarnya, prinsip sensualisasi di atas juga dinyatakan dalam kitab suci, jadi bukan barang baru. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam sensualisasi dan afirmasi, kita menggunakan elemen buah pikir atau thought, perasaan atau feeling, dan emosi atau emotion, yang lebih dimengerti sebagai hati, pikiran, dan tubuh. Menyatu dengan harmonis menjadi satu fokus, yaitu impian yang ingin kita capai. Bagaimana jika ada perasaan tidak enak di hati, atau Anda merasakan ada bagian dari diri Anda yang menolak sensualisasi Anda? Stop, jangan teruskan. Perasaan tidak enak ini merupakan sinyal adanya mental block. Bereskan dulu mental block ini. Percuma Anda melakukan sensualisasi bila ada bagian dari pikiran bawah sadar yang menolak. Ingat, sensualisasi diarahkan oleh pikiran sadar dan penolakan dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Kekuatan pikiran bawah sadar adalah 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. Jadi, jika pikiran bawah sadar menolak,
Anda tidak akan bisa mendapatkan yang Anda sensualisasikan. Ada beberapa cara untuk mengatasi perasaan negatif ini. Pertama adalah dengan bertanya langsung ke pikiran bawah sadar Anda, apa pesan yang ingin ia sampaikan. Tunggu jawabannya, Anda akan mendapat jawaban jujur. Setelah Anda tahu makna dari perasaan negatif ini, langsung Anda bereskan. Biasanya akan terjadi dialog antara satu bagian dari pikiran dan bagian lainnya. Teknik ini saya ajarkan di pelatihan Quantum Life Transformation. Cara kedua adalah dengan menetralisir perasaan negatif ini dengan menggunakan teknik terapi Hypno EFT yang telah saya jelaskan di depan. Yang penting Anda harus jelas apa perasaan yang muncul di hati Anda. Apakah itu rasa tidak percaya diri, minder, tidak yakin, khawatir, takut, tidak senang, ragu, atau apa saja. Teknik sensualisasi yang saya jelaskan di atas akan sangat mudah dilakukan bila Anda mau menggunakan modalitas utama Anda. Bila Anda tidak bisa atau sulit melakukan visualisasi, namun bersikeras ingin dalam tanda kutip melihat pencapaian impian Anda, maka ini ada satu cara efektif untuk Anda. Caranya mudah. Jika Anda termasuk yang sulit atau tidak bisa melakukan visualisasi, yang Anda lakukan adalah Anda perlu mengalami secara langsung pencapaian impian Anda. Maksudnya, misalnya, impian Anda adalah rumah baru di satu lokasi tertentu. Daripada susah-susah membayangkan, jauh lebih mudah bagi Anda untuk langsung ke lokasi perumahan itu. Masuk ke rumah contoh, jelajahi tiap kamar dan ruangan, duduk dan rasakan semuanya telah terjadi untuk Anda, dan sambil menikmati perasaan positif ini, Anda katakan pada diri Anda, rumah seperti ini atau yang lebih baik yang saya inginkan dan dapatkan. Mudah kan? Selanjutnya, Anda bisa minta brosur atau gambar rumah itu. Kalau perlu, Anda bisa foto rumah itu seakan-akan Anda adalah pemiliknya dan benar-benar sudah tinggal di rumah impian Anda. Nah, kalau Anda sudah kembali di rumah, yang perlu Anda lakukan adalah sebagai berikut. 1. Masuk ke kondisi relaksasi mental yang dalam. 2. Munculkan kembali gambar mental saat Anda berada di rumah itu. Rasakan emosi yang sama dengan saat Anda berada di rumah itu. Jika gambarnya tidak bisa muncul, tidak apa-apa. Yang penting Anda merasakan kembali emosinya. Kuncinya ada di perasaan. Sambil menikmati perasaan positif itu, Anda katakan pada diri Anda, rumah seperti ini, atau yang lebih baik yang saya inginkan dan dapatkan. Atau Anda bisa melakukannya dengan cara ini. 1. Masuk ke kondisi relaksasi mental yang dalam. 2. Setelah Anda menstabilkan diri di kedalaman relaksasi mental, buka mata dan lihat brosur rumah itu atau foto Anda yang diambil saat berada di rumah itu. Saat Anda memandang gambar itu, munculkan kembali perasaan yang sama seperti saat Anda berada di rumah contoh itu. Sambil menikmati perasaan positif ini, Anda katakan pada diri Anda, rumah seperti ini, atau yang lebih baik yang saya inginkan dan dapatkan. Teknik ini juga bisa digunakan oleh mereka yang mudah melakukan visualisasi dan terbukti sangat efektif. Ingat, inti dari sensualisasi dan afirmasi adalah di perasaan. Sensualisasi dan afirmasi dalam kondisi sadar normal. Sensualisasi dan afirmasi dalam kondisi sadar normal dilakukan dengan sering-sering mengingat, memikirkan, atau membicarakan apa yang menjadi impian kita. Jika kita mau rumah baru, sering-seringlah bercerita mengenai hal ini dengan pasangan atau rekan Anda. Anda bisa juga secara rutin mengunjungi pameran rumah, atau jika Anda sudah jelas ingin punya rumah baru di lokasi tertentu, pas hari Sabtu atau Minggu pergilah ke kompleks perumahan itu. Apa yang Anda lakukan sebenarnya merupakan bentuk sensualisasi dan afirmasi dalam kondisi beta atau pikiran sadar, cepat atau lambat. Apa yang sering Anda pikirkan dan ucapkan akan masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Jika Anda ingin liburan ke luar negeri bersama keluarga, selain bisa membayangkan impian itu telah tercapai, Anda perlu ke agen perjalanan untuk minta brosur dan menanyakan biaya tur. Tindakan ini saja sebenarnya merupakan sinyal kepada pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda sungguh-sungguh serius dengan impian Anda. Inilah sensualisasi dan afirmasi yang dilakukan dengan kondisi sadar normal yang bersifat meneguhkan
menguatkan, dan menegaskan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin mendapatkan yang Anda impikan. Dengan demikian, pikiran bawah sadar akan menjadi yakin dan akan membantu Anda mencapai impian Anda. Seorang peserta pelatihan bertanya, Pak Adi, mengapa ada orang yang tidak pernah menetapkan target, tidak melakukan sensualisasi, tidak melakukan afirmasi, tidak tahu teknik-teknik seperti yang Bapak ajarkan di workshop, orang ini kok ya sangat berhasil, apa rahasianya? Siapa bilang dia tidak punya target? Siapa bilang dia tidak melakukan sensualisasi? Siapa bilang dia tidak melakukan afirmasi? Tahukah Anda bahwa orang ini setiap saat melakukan sensualisasi, afirmasi, dan kerja untuk mencapai impiannya? Memang ia tidak secara sadar melakukan teknik seperti yang saya jelaskan di buku ini. Namun coba Anda perhatikan sungguh-sungguh apa yang sering ia pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Pasti sesuatu yang penting bagi hidupnya, pasti sesuatu yang besar yang ingin ia capai. Sebenarnya ia telah menetapkan impiannya yang personal dan bermakna tanpa ia sadari arah hidupnya diarahkan oleh passionnya. Inilah yang terjadi pada hidup banyak orang. Saat kita telah berhasil menemukan passion, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Kok bisa mudah? Ya karena passion adalah impian yang personal dan bermakna dengan muatan emosi positif yang intens. Passion membuat kita selalu bersemangat, positif, percaya diri, gembira, bergairah, dan fokus. Akselerasi sukses dengan memberikan hadiah kepada pikiran bawah sadar. Cara lain untuk mempercepat pencapaian impian adalah dengan, dalam tanda kutip, memaksa pikiran bawah sadar bekerja lebih keras, membantu dan membuat kita lebih fokus, semangat, konsisten, persisten, pantang mundur, dan kerja lebih keras dan cerdas. Bagaimana caranya? Sebelum saya teruskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu salah satu sifat pikiran bawah sadar, yaitu seperti anak kecil. Benar, Anda tidak salah baca. Salah satu sifat pikiran bawah sadar adalah seperti anak kecil berusia antara 8-10 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memotivasi anak kecil untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan? Bagi Anda yang punya anak atau pernah punya anak seusia itu, Anda pasti sangat memahami jawaban pertanyaan saya. Caranya adalah dengan memberikan reward atau hadiah bila anak melakukan sesuatu. Hadiah ini bisa berupa materi atau pujian, sesuatu yang konkret atau abstrak. Saya lebih menyarankan untuk memberikan hadiah yang konkret. Apakah menggunakan pendekatan stick and carrot atau tongkat dan wortel bisa digunakan untuk memotivasi pikiran bawah sadar? Pada tahap awal bisa, namun pada tahap lanjut pendekatan ini kurang bijaksana dan tidak akan efektif. Bisa Anda bayangkan bagaimana perasaan anak bila selalu dimotivasi dengan pendekatan ancaman. Kalau tidak bisa mencapai sesuatu maka akan ada hukuman tertentu. Biasanya anak akan berusaha keras, kerja keras, mencapai target yang kita tetapkan demi menghindari rasa sakit atau pain, bukan untuk mendapatkan kepuasan atau pleasure. Lama-lama, kondisi ini akan membuat anak menjadi tidak semangat dan akhirnya mogok. Siapa yang tahan hidup di bawah tekanan dan ancaman terus-menerus? Contoh paling jelas tampak di dunia pendidikan. Banyak anak yang malas, tidak termotivasi, menghindar, tidak mau belajar, atau sekolah karena mereka menghindari hukuman dalam bentuk perasaan diri tidak berharga dan tidak mampu. Perasaan ini muncul sebagai akibat dari tekanan orang tua dan sekolah yang selalu menuntut anak untuk berprestasi tinggi tanpa memperhatikan keunikan dan kemampuan anak. Oh ya, satu hal lagi, bila Anda telah menjanjikan sesuatu kepada anak Anda dan mereka telah mengerjakan syarat yang Anda tetapkan untuk mendapatkan hadiah itu, maka pada saat syaratnya tercapai Anda harus segera memberikan hadiah yang telah Anda janjikan. Jangan menunda beberapa hari, minggu, atau bulan. Hadiah ini perlu segera diberikan. Lalu bagaimana caranya kita memberikan hadiah pada pikiran bawah sadar agar bersedia bekerja lebih keras untuk kita? Caranya mudah. Anda perlu membuat perjanjian dengan pikiran bawah sadar Anda. Perjanjiannya berbunyi, jika Anda, pikiran bawah sadar, bersedia membantu saya mencapai impian saya, maka saya akan memberikan Anda hadiah bla bla bla. Isikan apa yang akan Anda berikan. Hadiah yang diberikan bergantung pada apa yang kita minta pikiran bawah sadar kerjakan untuk kita.
Kalau yang dilakukan adalah sesuatu yang mudah, hadiahnya ya yang sebanding dan sewajarnya, jangan yang besar. Namun kalau yang kita minta ia lakukan adalah sesuatu yang kita tahu cukup berat, tawaran hadiahnya harus cukup menggiurkan sehingga pikiran bawah sadar bersedia menerimanya. Lebih jelasnya begini, contohnya diri saya selalu memberikan reward kepada diri saya sendiri atau pikiran bawah sadar. Setiap kali saya selesai memberikan pelatihan, hadiah berupa makanan. Jenis dan level makanannya bergantung seberapa besar acaranya. Jika saya bicara hanya sekitar 2 atau 3 jam, hadiahnya ya yang biasa saja. Namun bila saya bicara sehari penuh, reward untuk saya adalah makan bersama keluarga di restoran langganan kami. Makanannya tidak harus mewah dan mahal, yang penting suasananya. Jika saya selesai memberikan workshop Quantum Life Transformation selama 4 hari, hadiahnya tentu lain lagi. Kalau makanan saya pasti dapat, namun karena pelatihan ini berlangsung cukup lama, saya perlu memberikan tambahan bonus untuk diri saya sendiri. Bonus ini saya tetapkan sebelum pelatihan berlangsung. Tujuannya untuk memacu diri saya, lebih tepatnya pikiran bawah sadar, untuk bekerja lebih keras dan cerdas. Hadiah untuk diri saya akan lebih besar lagi saat saya selesai menyelenggarakan pelatihan Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy melalui Quantum Hypnosis Indonesia, pelatihan 100 jam kelas sertifikasi hipnoterapis dengan standar kurikulum internasional yang berlangsung selama 9 hari. Dengan pemberian hadiah atau reward ini, saya tidak lagi pernah merasa berat melakukan hal-hal yang perlu saya lakukan. Mengapa? Karena sebenarnya saat ini saya sudah pensiun, saya tidak lagi bekerja, saya menikmati pensiun saya karena apa yang saya lakukan saat ini adalah passion saya. Hal yang sangat saya suka lakukan. Saya melakukan apa yang sangat saya suka dan menyukai apa yang saya lakukan. Pensiun adalah saat kita melakukan hal yang sangat suka kita lakukan, kita yang menentukan kapan kita melakukannya, dengan siapa kita melakukannya, di mana kita melakukannya, dan kita dibayar tinggi untuk melakukan hal ini. Saat mau menulis buku ini, Quantum Life Transformation, saya merasa ada hambatan. Nggak tahu kenapa saya nggak bisa mendapatkan mood untuk menulis. Setelah berhasil mengatasi hambatan ini, saya lalu membuat deal dengan pikiran bawah sadar saya. Saya bilang saya akan memberikan ia hadiah BlackBerry Bold jika ia membantu saya menulis. Apa yang terjadi? Wah, langsung on dan berbagai ide kreatif muncul. Menulis buku ini menjadi begitu mudah dan lancar. Saya mendapatkan kembali kondisi flow yang saya butuhkan untuk menulis. Sebenarnya saya bisa saja membeli HP ini sekarang, nggak pakai syarat harus menulis buku. Namun, saya tidak mau asal membeli HP. Nah, pas saya mengalami kesulitan menulis karena lagi nggak mood, saya tawarkan HP ini sebagai hadiah ke pikiran bawah sadar saya dan tawaran ini langsung diterima. Ide untuk subbab ini pun saya dapatkan saat saya baru bangun tidur. Begitu saya mendapatkan ide ini, langsung saya tulis dengan sangat lancar dan sekarang menjadi materi yang Anda baca. Saya yakin pasti ada di antara Anda yang masih tetap bingung bagaimana seharusnya menentukan reward untuk pikiran bawah sadar. Jangan bingung, mudahnya begini, Anda tentukan dulu apa yang Anda inginkan. Nah, yang Anda inginkan ini jadikan hadiah untuk diri atau pikiran bawah sadar Anda. Kalau masih bingung, gunakan uang sebagai hadiah. Caranya begini. Untuk penghasilan yang Anda dapatkan setiap bulan, langsung keluarkan 10% untuk membayar diri Anda sendiri. Maksud membayar diri sendiri adalah Anda boleh menggunakan uang yang 10% ini untuk apa saja. Tentunya yang positif, untuk membuat diri Anda senang. Misalnya makan di restoran yang mewah, menikmati spa, membeli sesuatu yang Anda inginkan, baju, sepatu, perhiasan, tas, handphone, buku, dan lain-lain. Intinya adalah Anda memanjakan diri sendiri dan menikmati uang yang 10% ini. Anda jelas sekarang? Ada kawan yang berkata, saya nggak perlu memberikan hadiah untuk diri saya sendiri, saya kuat kok. Tanpa hadiah pun saya sudah bisa bekerja dengan baik. Ini jawaban pikiran sadar. Pikiran bawah sadarnya belum tentu mau menerima hal ini. Nah, bagaimana bila setelah Anda membuat deal dengan pikiran bawah sadar, setelah ia bekerja keras membantu Anda mencapai impian Anda, hadiahnya tidak diberikan? Itu namanya ingkar janji. Anda boleh coba melakukan hal ini. Risiko tanggung sendiri. Saat kita ingkar janji,
pikiran bawah sadar kita tidak lagi akan percaya pada kita. Sama seperti anak kecil yang kecewa dan sakit hati karena orang tuanya tidak menepati janji, tidak memberikan hadiah yang telah dijanjikan. Bila ini terjadi, apalagi sampai berkali-kali, pikiran bawah sadar akan melakukan salah satu dari dua hal berikut. Pertama, ia tidak lagi mau mendukung Anda. Akibatnya, Anda akan mengalami kesulitan mencapai impian Anda. Kedua, dan ini yang sungguh riskan, ia akan menyabotase upaya yang Anda lakukan sehingga Anda tidak bisa mendapatkan impian Anda. Janji dengan pikiran bawah sadar juga terjadi saat kita berkata pada diri sendiri, nanti kalau saya berhasil mencapai atau mendapatkan bla bla bla, maka saya akan melakukan bla bla bla. Sadar atau tidak, dengan membuat pernyataan ini sebenarnya Anda telah membuat nazar atau kaul. Nazar artinya janji pada diri sendiri, hendak berbuat sesuatu jika maksud tertentu tercapai. Jika Anda tidak menepatinya, pikiran bawah sadar Anda akan mengganggu atau menghukum Anda. Apa efeknya bila kita selalu menepati janji yang kita buat dengan pikiran bawah sadar? Wah, efeknya akan sangat dahsyat. Akan terjadi efek compounding atau penguatan. Semakin lama akan semakin kuat. Dengan demikian, kita akan semakin mudah mendapatkan hal yang kita inginkan. Pada tahap awal, memang lebih baik hadiah yang diberikan adalah sesuatu yang konkret atau nyata yang bisa langsung dirasakan secara fisik. Namun seiring waktu berjalan, hadiah yang paling kuat efeknya adalah kepuasan batin. Saat kita melakukan sesuatu dan kita tahu reward yang kita dapatkan adalah perasaan diri berharga, bahagia, nyaman, dan bermanfaat bagi orang lain, maka hadiah ini akan menjadi motivasi intrinsik, membuat pikiran bawah sadar bekerja ekstra keras membantu kita mencapai impian yang telah kita tetapkan. Apa impian yang mampu memaksa pikiran bawah sadar bekerja begitu keras untuk membantu kita berhasil? Jawabannya adalah passion. Pada level yang lebih tinggi, purpose atau tujuan hidup.